Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berkumpul di kelas 6 ini. Pertama-tama kami hormati Ibu Ria Marlina selaku dari wali kelas 3 dan Ibu Anita wali kelas dari kelas 2 dari SD 2 Subang Gadis. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Eri Brodega dari Panggil Dega. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lembang Belitung yang dalam hal ini akan membagikan atau berbagi ilmu tentang aplikasi WordWall, yaitu aplikasi media pembelajaran, aplikasi interaktif agar siswa-siswa kita menjadi lebih aktif lagi belajarnya. Mungkin langsung saja kita praktekkan saja bagaimana cara pembuatan dari media pembelajaran WordWall ini. Nah, pertama-tama kita buka halaman web kita Google Chrome. Bisa menggunakan Mozilla dan bisa menggunakan Google Chrome. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Sudah? Nah, setelah sudah, kita ketik di halaman pencarian yaitu wordwall.net. .net WordWall. Klik enter. Nah, jika sudah ketampilan ini, kita berarti sudah login. Jika ibu-ibu belum ketampilan ini berarti belum login. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Login. Ada di pojok kanan atas. Login. Nah, jika kita sudah login, menggunakan Google, bisa menggunakan Google atau bisa menggunakan email. Jika di sini sudah bisa menggunakan Google, berarti kita langsung saja menggunakan Google. Berarti nama ya? Klik in Google. Ini akun ya? Gimana? Ini akun mas. Kayak nih. Di akun dia paling dia ada. Dah. Ini Bu. Tadi. Nah, jadi jika sudah login ke akun WordWall-nya akan tampil tampilan seperti ada layar di depan. Inilah tampilan awal dari aplikasi WordWall, yaitu aplikasi media pembelajaran berupa kuis dan macam-macam berupa game dan sebagainya. Nah, jika sudah ketampilan ini, kita scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah, kemudian ada baca find out about our template. Nah, di sini banyak terdapat template-template yang bisa kita gunakan dalam media pembelajaran, yaitu ada main up, missing word, example, open the book. Nah, di sini kita akan menggunakan template quiz. Ya.
Ya, kuis. Jika sudah, nah di sini terdapat lagi banyak template-template yang menarik yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran kita. Baik Ibu Ria bisa menggunakan media pembelajaran untuk kelas 3 dan Ibu Anita bisa menggunakan media pembelajaran untuk kelas 2. Nah, bisa kita cocokkan. Di sini kita ambil ini yang West Country from yang ada gambar Which Country. Kita klik. Nah, kita bisa lihat contoh saja. Kita start ini. Bisa lihat di papan tulis. Nah, ini termasuk template yang bisa kita gunakan untuk kuis. Misalnya kita belajar tentang IPS, tentang negara-negara seperti ini. Nah, di sini terdapat ada piramida. Piramida ini terdapat di negara mana? Misalnya, negara Mesir kan? Jadi jawaban mana bagian Mesir? Ini Mesir. Kita berubah selanjutnya sampai ke nomor 12. Nah, ini terdapat di negara mana? Gambarnya negara Inggris. Ini makanan khas Thailand. Nah, begitulah selanjutnya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Setelah misalnya bisa kita gunakan untuk refleksi atau bisa kita gunakan untuk akhir dari pembelajaran kita. Nah, itu. Jika kita tidak mau menggunakan pertanyaan yang ada di template ini, kita bisa ubah dengan mengklik icon edit content yang ada di bawahnya. Edit content. Yang di bawah ada edit content. Nah, ini bisa kita ubah. Oh, kalau pakai gambar salah. Oh, satu. Kita ubah. Kita menggunakan seperti pelajaran IPA dalam mengelompokkan hewan. Nah, di sini kita bisa contohnya hewan di bawah ini yang bukan termasuk mamalia. Nah, di sini kita bisa mengubah icon ini menggunakan icon mamalia. Caranya, kita klik ini, kita cari mamalia, kita enter. Nah, terdapat mamalia ini, kelompok-kelompok mamalia. Kita gunakan yang ini karena mengelompokkan. Nah, untuk jawabannya, contoh dari mamalia. Contoh mamalia, monyet. Sapi. Monyet. Kemudian sapi. Kerbau. Yang kecualinya sampai jadi soalnya kecuali buaya. Kecuali Yang bukan masuk, yang bukan. Ya. Terus saya kecuali dia lagi ya. Yang hewan kok ini yang bukan kalau masuk jadi semacam buaya. Iya benar. Berarti jadi kita ganti yang ininya menjadi salah, kemudian ininya menjadi nah kita catatkan satu saja ya. Kita down, jadi kita menggunakan lebih banyak lagi, kita bisa menambahkan dengan question seperti itu. Contohnya saja kita ganti satu soal saja. Kita klik down. Berubah. Kita tunggu.
Nah, kita bisa start. Kita coba. Nah, sudah berubah tampilannya. Tadi menjadi mix tadi, sekarang menjadi hewan buaya bisa termasuk mengalir. Jawabannya adalah buaya. Nah, seperti itu. Bahasa Inggris Ada contoh lainnya seperti ini kan, seperti ini contohnya. Saat melakukan kalau sudah tentang makanannya, kecuali pipa. Kelompok kontora. ayam makan segalanya. Ya, kami ya. Karnivora. Tumbuhan. Bukan betul ya, Bersina. Bukan ya. Karnivora. Apa maksudnya? Belum tutup kan? Berbulan. Baca misalnya, benar untuk koleksi untuk Sapi alam. kelompok Masuk kelompok Herbivora. Ambil 100. Langsung nilai keluar ya. Apa ya? Sekolah. Kami mau bos tetap di sekolah. Nah, jika kita ingin mencari template yang menurut kita sesuai, kita bisa melihatnya satu persatu. Tapi di sini saya ingin menekankan pada ibu-ibu untuk sesuai dengan materi ibu, bisa digunakan untuk refleksi sesudah atau sebelum, Bu? Sesudah, bisa sesudah atau sebelum pembelajaran dimulai, yaitu kita klik quiz. Nah, di dalam quiz ini terdapat example atau contoh-contoh dari template yang bisa kita gunakan, seperti contohnya yang tadi, which country, kemudian ada lagi ini greater than or less than, itu untuk pelajaran matematika. Nah, bisa kita gunakan, buka yang ini, Bu, yang greater than or less, yang ada gambar buaya sama dengan. Kita klik. Nah, klik start. Kita lihat contoh. 13 lebih besar apa lebih kecil dari 15? Contohnya lebih kecil, berarti jawabannya buaya yang nganga ke kanan. Nah, lagi 29 lebih besar apa lebih kecil dari 17? 34 lebih besar dari 32. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, jika kita ingin merubah dari konsep ini ke konsep yang kita inginkan, kita bisa kembali atau bisa kita langsung edit konten di bawahnya. Edit konten. Nah, seperti ini. Sama seperti yang tadi, yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa menaruh gambar di sampingnya, kemudian di sampingnya lagi ada pertanyaan, kemudian di bawahnya ada jawabannya. Kita rubah, misalnya 13 ini kita rubah jadi 12, 15 nya kita rubah jadi 17. Nah, tetap berarti jawabannya lebih ke kiri. Nah, jika kita ingin merubah jawaban yang salah menjadi jawaban yang benar, di sini bisa kita klik sekali, kemudian yang benar sekalinya kita salahkan.
ABC ya. Yang ada tanda centang, tanda silang. Sudah dibuka. Nah, jika kita ingin menambah soal, kita bisa klik add and a question yang ada di bawah pertanyaan, bawah kali. Nah, jika sudah selesai, sudah merasa cukup. Kalau nambah pertanyaan, artinya nomor 11 dan sampai seterusnya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik done. Nanti sampai chat nih. Nah, ABC. Tergantung dari template yang kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan jawabannya lebih dari 3, misalnya bisa kita gunakan sampai F. Tapi kalau hanya kita menggunakan 3 jawaban, berarti kita hanya sampai di bagian C saja. Nah, untuk aktivitas kita bisa lihat di My Activities. Nah, disinilah yang selesai kita edit tadi akan muncul, atau proyek kita yang sudah kita edit tadi. Sikap. Berarti kita akan memudahkan kita bisa Nah, di sini kita tidak harus lagi mengedit pas di pelajaran kita mulai, tapi kita bisa mengedit di rumah. Lepas dari langsung dari pas di kelasnya, maksudnya pas di kelas kita bisa langsung menerapkan ini kepada anak murid kita atau siswi. Edit di rumah. Edit sampai ke soal, kalau untuk pelajaran soal. Ya. Nah, kita buka kelas. Nah, kita bisa buka di My Activities. Di My Activities kita bisa melihat apa yang telah kita edit di rumah. Misalnya tadi yang ada kepala buaya tadi, lebih besar atau lebih kecil, bisa kita langsung klik di sini. Langsung klik, baru keluar langsung. Bisa langsung keluar, langsung memulai. Bisa langsung kita play. Nah, seperti itu, mungkin cukup mudah bukan? Nah, sesimpel ini, semudah ini bisa kita terapkan dalam pelajaran kita sehari-hari. Nah, intinya aplikasi ini memudahkan kita untuk belajar yang interaktif menggunakan media digital atau media word wall ini tentunya akan memudahkan kita sebagai seorang guru untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Mungkin seperti itu. Dengan harapan ya banyak manfaatnya. Ya contohnya bisa meningkatkan minat baca, minat belajar siswa, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan terkait media pembelajaran berbasis digital word. Apakah ibu-ibu mengerti penjelasan saya secara singkat ini? Alhamdulillah kita sudah mengerti. Word ini aplikasi word ini bisa kita terapkan pelajaran setiap pembelajaran kita, baik itu bisa memulai sebelum atau sudah pelajaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tutur dalam berbicara. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.